Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardi Tason, yang mana untuk kali ini masih melanjutkan dalam membuat satu buah amplifier, yang mana si kit amplifier tersebut yang kita pergunakan yaitu dari bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai, seperti tip mini kompo, radio, ataupun dari amplifier yang biasa mungkin sudah tidak layak dipakai dan kita akan pergunakan kembali. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke poin, yaitu bagian prakteknya. Dan di tutorial sebelumnya saya telah mengatakan ada beberapa poin yang penting yang harus kita ingat, bahwa dalam mengecek atau menyalakan satu buah amplifier yang sudah terpakai, yang kita harus ketahui yang pertama yaitu dalam satu buah kit tersebut kita harus melihat dulu dari segi komponen utamanya, yaitu menggunakan IC, apakah menggunakan transistor. Kalau memang menggunakan IC, biasanya kalau kita ingin merakit kembali dari sebuah dari barang-barang bekas, mungkin kebanyakan dari sebuah power amplifier yang menggunakan si komponen utamanya itu menggunakan IC. Maka yang pertama poinnya yaitu kita melihat komponen utama dari IC tersebut, apakah nomornya berapa, terusan dari keseluruhan yang disebut dengan data resetnya. Yang kedua bisa dilihat dari titik jalur bagian setrum atau catu daya, dan yang ketiganya yaitu bagian speaker. Dari ketiga tersebut maka kita akan bisa merakit dan kita akan mengaplikasikan ke sebuah atau menyalakan ke sebuah satu amplifier. Oke, kita coba saja langsung ke prakteknya, bagaimana cara mengaktifkan satu buah kit yang sudah tidak terpakai atau bekas ya, seperti ini, dan yang mungkin ini dari bekas radio. Dan yang saya akan coba praktekkan ini mungkin bagi Anda yang mungkin pemula dalam berelektronika, kita akan mencoba dengan kit bekas radio agar mungkin lebih bisa dipahami dan lebih mudah untuk melihat dari segi jalur dan cara pempraktekannya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke bagian praktek. Baik, untuk masuk ke bagian praktek, yang saya pergunakan untuk bahan bekasnya ada satu buah rangkaian dari sebuah radio jadul atau radio yang lama, dan ini untuk bagian yang sebelahnya, karena untuk sebelumnya ini memanjang tapi ini sudah dipotong, bahkan untuk potongannya juga tidak selaras atau tidak menggunakan yang namanya alat, jadi tidak beraturan. Dan saya ambil di bagian powernya, yang nanti kita akan praktekkan atau mengetes bahwa si rangkaian bagian power ini masih menyala atau tidak. Dan untuk IC yang tertera yang ada di sini yaitu menggunakan KA2206, dan kemungkinan ini bisa saja atau sama untuk data resetnya dengan PA2025. Nah, ini bentuk yang akan kita praktekkan dan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Untuk berikutnya di sini kan sudah kita lihat bahwa kita untuk komponen utamanya menggunakan IC dengan KA2206, dan untuk selanjutnya kita masuk atau kita persiapkan yaitu data resetnya. Dan saya sudah menggambar dari data reset tersebut, diambil seperti biasa yang sudah ditutorialkan yaitu dari Google. Nah, ini untuk data resetnya.
Untuk selanjutnya, sebelum kita membaca ke data reset dan ke rangkaian, alat yang akan dipersiapkan untuk pengetesan ada satu buah speaker untuk nanti pengetesannya. Terusan selanjutnya yaitu trafo. Nah, ini untuk trafonya. Dan trafo yang saya gunakan menggunakan 350 mili. Untuk polan menggunakan yang 6 pol. Nah, bisa dilihat yang 6 pol dan dari sininya CT. Untuk catu daya yang ada di sini ini menggunakan CT juga, ada bagian min plus dan bagian ground. Tapi biasanya untuk di rangkaian IC atau power IC yang ada di sini biasanya menggunakan 0, maka untuk kabel yang saya pergunakan bagian plus dan bagian groundnya saja. Jadi yang bagian min tidak dipakai. Nah, itu. Ini untuk bagian trafonya. Yang selanjutnya bagian jack, biar nanti mempermudah untuk masuk ke bagian HP dan alat untuk musiknya HP. Yang satunya lagi ini kabel jacknya juga. Nah, untuk IC yang ada di sini saya tidak dipergunakan, hanya langsung saja dari kabel-kabel yang ada di sini yang nanti akan masuk ke bagian input, masuk ke bagian jack yang ada di sini. Jadi tidak menggunakan volume yang ada di sini. Nah, untuk satu lagi yaitu di bagian ini, untuk bagian input saya menggunakan dua komponen, yaitu komponennya 100 nano atau 104 kalau yang tertera tulisannya yang ada di komponennya. Tapi kalau yang aslinya itu nomornya itu 100 nano VF. Ini dua buah untuk di bagian input, yang mana aslinya itu dari sini menggunakan di mono atau di BTL kan, tapi saya coba untuk di stereo kan. Oke, cara prakteknya yang pertama, bagi Anda pemula yang seperti saya ini, untuk melihat cara pengerjaan atau merangkaikannya, yaitu pertama melihat seperti yang saya bilang tadi, harus melihat dari komponen utama yaitu IC, dan IC tersebut menggunakan KA2206. Selanjutnya kita masuk ke data reset, kita cari di Google, dan setelah cari di Google bisa langsung Anda melihat di HP ataupun di komputer, ataupun juga seperti saya bisa langsung digambarkan. Nah, setelah itu kita bisa melihat bagian-bagian dari untuk pengeluaran speaker dan pengeluaran di bagian strum atau catu daya. Dan kalau kita lihat di sini, untuk dari kaki pertama sampai kaki 12 yang ada di sini sama seperti yang di IC yang ada di sini. Kita lihat dulu untuk kaki pertama yaitu ke bagian ground, itu nomor 1, dan kaki yang kedua itu ada bagian speaker. Nah, kaki kedua dan kaki 11 itu untuk bagian speaker. Untuk di bagian strumnya yaitu kaki 12. Bagaimana cara melihat atau mengaplikasikan ke rangkaian atau ke PCB-nya? Yang pastinya kita melihat dulu, ini ada bagian di IC-nya itu bagian sogat atau titik, yang mana di bagian ini merupakan bahwa kaki yang pertama itu menunjukkan yang ada titik di sini. Nah, berarti dari sini kaki satunya 1, 2, 3,
4 dan seterusnya. Dan kita lihat kaki pertama yang ada di sini kita balikan. Nah, yang ini masuk ke titik yang ada di sini. Di gambar itu menunjukkan ke bagian ground, dan itu pasti di sininya masuk ke bagian ground, dan di sini ada jumper masuk ke bagian ground. Nah, seperti itu untuk membacanya. Untuk kaki bagian strum, kaki 12 masuk ke bagian ini untuk bagian stop kontak, dan kemungkinan dari kaki 12 ini masuk lagi ke bagian elko yang ada di sini. Oke, kita langsung cara membacanya langsung kita sambil mempraktekkan. Kita ambil bagian traponya dulu untuk pengetesannya. Selanjutnya di sini kita melihat bagian ground, bahwa bagian ground tersebut dari datar set yang ada di sini ada di kaki tengah yang 2, dan itu sama dipergunakan bisa untuk dijadikan bagian ground. Tapi saya biasanya melihat di bagian elko, dan elko ini bagian setrum yang mana si elko ini nyambung ke bagian dioda yang dioda yang ada di sini itu untuk tadinya itu pemasukan dari trapo sama ya, dan saya ambil di bagian sini karena ini sama ground. Nah, itu bagian yang hitam kita tempelkan ke bagian ground. Bisa dilihat. Jadi di jalur ground yang besar. Nah, untuk bagian strumnya di sini kaki 12, karena di sini ada bagian elko, maka saya coba tempel di bagian elko yang dekat tadi di bagian ground. Kita tempel di sini untuk bagian pol yang menggunakan 6 pol untuk catu dayanya. Nah, setelah itu kita tes dulu apakah bagian setrum yang saya tempel ini masuk ke kaki 12 atau tidak. Kita tes menggunakan alpometer atau multimeter digital. Kita colokkan untuk bagian AC-nya. Nah, ini langsung saja ke bagian kabelnya dulu. Ini bagian ground dan ini bagian di sini tertera 8 pol, dan kita masuk ke bagian 8 pol. Kita masuk ke kaki 12, di sini sudah pakai tanda. Oh, ternyata belum masuk. Kalau belum masuk berarti si saklar yang ada di sini sudah tidak berfungsi. Maka untuk itu kita coba menggunakan jumper. Untuk menjempernya dari sini kita rarat. Nah,
Di sini ada jalur kaki ini kita sambungkan ke yang kaki 12. Nah, kaki yang ini. Berarti dari sini ada jalur yang dekat yang ini, kita sambungkan ke yang satu ini. Nah, ini masuk ke bagian kabel yang sama. Kita sambungkan dulu. Bagusnya untuk prakteknya itu bagian strumnya dicabut dulu. Tapi saya coba dilangsungkan. Dan ini belum memakai speaker ya. Kita ukur kembali, masukkan ke bagian groundnya. Nah, di sini sudah disambung, maka untuk kaki 12 sudah masuk, dan untuk voltasenya mengurangi dari tadinya 8 volt menjadi 7 volt. Kita pegang untuk bagian IC-nya. Dan cuma ada hangat sedikit, yang berarti kemungkinan ini mudah-mudahan masih bisa normal. Kalau tidak normal biasanya panas, dan untuk catu daya atau voltase yang masuknya juga mungkin akan drop dan sangat kecil sekali kalau kita ukur. Tapi untuk barusan diukur dropnya itu kisaran 1 volt. Selanjutnya kita pasang bagian speaker. Nah, dengan cara yang kedua, yang pertama kita mengetahui bagian catu daya atau bagian setrum, dan yang keduanya itu memasang bagian speaker. Dengan memasang jalur speaker dan jalur bagian setrum, untuk bagian input kita akan mengetahui sendiri walaupun kita tidak melihat data set. Dengan cara mungkin disentuh itu akan mengeluarkan suara ke bagian speaker. Kita tes coba. Untuk bagian speaker kita sambungkan dulu ini ke bagian ground sama. Kita ambil dari sini. Ini samakan jalurnya ke bagian ground. Nah, dari titik ini ke titik ini sama ada jalur yang menyambung, dan kita bisa lihat dari sini untuk bagian speaker itu ada yang nomor 11, ada yang nomor 2 karena ini menggunakan stereo. Dan untuk kaki groundnya bisa disambungkan ke bagian sini. Kita coba untuk nomor yang 11. Nah, untuk nomor yang 11 dari sini masuk ke bagian elko. Dan kita lihat, nah di sini ada elko. Elko-nya 470. Bisa kelihatan. Dan titik kakinya ada di sebelah sini. Ini dari kaki yang 11. Kita sambungkan ke speaker, sudah ada nyala. Dan kita tinggal sentuh. Kalau kita melihat di bagian input, di sini nomor 8 dan nomor 5 untuk bagian inputnya. Tapi tanpa melihat dari data reset, kita coba untuk sentuh. Nah, di sini bisa mengetahui bahwa inputnya ada di sini, dan betul sekali di sini ada nomor 8 untuk input. Kita alihkan untuk bagian speakernya karena ini menggunakan stereo. Kita coba ke nomor bagian speaker yang satunya lagi, yaitu nomor 2. Bisa dilihat di sini jalurnya, ini nomor 1, yang selanjutnya nomor 2.
kita masukkan, dan di sini sama, kalau kita lihat dataset di sini ada satu buah elko dan kita sambungkan ke bagian elko langsung. Dan kaki inputnya ada di nomor 5. Nah, sudah ada. Yang berarti bahwa si power ini masih bisa bekerja dan masih bisa dipergunakan untuk membuat satu buah amplifier. Oke, kita coba tes menggunakan musik. Dan untuk di bagian input, karena di sini masih kosong, untuk jalurnya dari kaki 8 dan kaki 5 itu tidak ada komponen. Kita mencoba menggunakan 100 mikrofarad, atau kalau menggunakan elko bisa menggunakan elko 1 mikrofarad. Ini ya, saya sudah persiapkan untuk komponennya. Dan kita solder dulu, kita tempel dulu untuk timahnya. Ini kaki 8 dan yang satunya lagi di kaki 5. Selanjutnya kita pasang untuk bagian jack. Ini bagian bottom, gunakan atau di. Untuk bagian input sudah dipasang di sini. Ini yang kaki 8 dan yang satunya lagi ini ke bagian kaki 5. Itu keduanya bagian input RL, dan yang satunya lagi bagian ground. Dan ini sudah masuk. Kita coba untuk pengetesan menggunakan musik. Oke, kita coba masukkan kembali untuk jalur strumnya. Dan di sini pastinya sudah ada untuk jalur, berarti si bagian input sudah masuk ke bagian jack. Dan kita coba tes. Terlalu besar. Baik, demikianlah untuk prakteknya. Dan kemungkinan tadi ada suara kurang yang mungkin ada noise. Yang jelas mungkin dari di bagian inputnya itu masih kurang, atau rangkaiannya itu belum ada yang masuk ke bagian ground. Misalkan pengoplan resistor dan kapasitor ke bagian ground di bagian input RL tersebut. Maka pas kita masukkan bagian input jack itu ke bagian HP, maka noise
terdengar untuk suara kecil, tapi setelah diperbesar maka suara akan normal kembali. Karena ya seperti tadi yang saya bilang bahwa pengopelan yang belum ditempel komponen ke bagian groundnya dari input. Baik, demikianlah untuk prakteknya, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda pemula yang sering menanyakan bagaimana cara pemraktekan dalam mengaktifkan kembali sebuah rangkaian yang sudah terpakai atau bekas dan akan dijadikan satu buah amplifier. Baik, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami untuk Anda semuanya. Dan sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Mudah-mudahan kita bisa kembali di tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.